party. SS dan RG pecah kongsi ya nggak tahu sayang. Tapi SS nggak ada masalah sama gue. Oh, fix sales kredit. Masa nggak sih? Aduh. Ria. Mana si Ria tadi, Bon? Ini ada yang kayak hati-hati duta. Iya Kak Fashion, jangan itu aja copy paste bisa. Iya, capek Kak Fashion. Fashion satu. Lalap. Oh, fix sales kartu kredit. Di mananya? Itu teman kerja bareng itu tadi kata Kak Ria. Iya. Kondisikan muka Mambel. Kenapa mukaku? Mukaku memang kayak gini Kak. Mau kayak mana aku buat muka aku mau pura-pura kuat, tegar gitu. Padahal muka oneng-oneng nggak bisa. Memang kayak gini. Mana sih tadi? Itu kawan kerja bukan tadi kata Kak Ria itu? Bilangnya iya. Jadi aku ini pun terancam juga. Boleh nggak ikutan aku merasa aja apa? Nggak, aku minta tolong. Aja aku boleh. Kau nanti kalau misalnya diajak foto kau yang lagi cantik pun dia jelek. Nggak masalah kalau gelik-gelik pun nggak tahu kok telapak kakiku kalau cuma pajang kayak gitu. Gelik-gelik pun enggak ada yang lebih gong gitu maksudku loh Mak. Boleh nggak diancam gitu aku minta tolong aku nih ya minta tolong kali aku minta tolong boleh nggak buat aku terancam banget gitu boleh nggak minta tolong? Boleh kalau kau buat postingan story Instagram kau tag Fakta Sidora. Emang dia siapa? Dia menakutkan? Enggak takut. Kayak mana dia mau buat awak takut? Orang dia aja pindah-pindah kos karena ketakutan. Terus dia mau nakut-nakut. Kayak mana? Hubungannya di mana lo, Mak? Maksudku gini. Kau bilang biar aku terancam, biar aku ketakutan, aku harus posting dia. Dia aja hidupnya penuh ketakutan. Sampai harus pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Aduh, pusing. Maksudku yang ini takut banget gitu loh. Masa dibilang posting awak pun nggak tahu orangnya siapa. Cuman kalau yang gitu pelan-pelan Amel, iya Kak maaf ya Kak Airin, minta maaf aku. Kak Rianya mana? Kak Ria ini teman kerjanya kah? Atau gimana? Kak Ria. Kak Ria udah pulang. Kok Kak Ria udah pulang? Ria. Kak Ria. Ria mana ada yang lebih gong aku aja diancam mau di LP. Loh, cerita netizen diancam mau di LP siapa? Siapa di LP siapa? Kalian kok banyak kali kalian ini yang terancam ku tengok. Nggak tahu aku. Mereka ini sisanya begini loh. Suka atau nggak doyan memframing orang yang enggak atau enggak case orang masa lalu di up kembali atau enggak nakut-nakutin LP. Tapi akan ada kejutan tahu untuk Taufik ini nanti di bulan 10. Nanti kabarin lah aku ya. Tapi benar dia yang punya account itu. Uai. Oh, nanti kabarin lah ya. Sebab Pijenda IP ras Isekin ya. Makin susah adikku sebut Glarna. Kalau Kamcet aja. Oh, aku chat saja ya. Ya nanti aja, jangan buru-buru kali. Aman itu. Karena jujur aja geli-geli pun enggak loh. Kalau cuman pajang-pajang muka, buat berita-berita hoax itu geli-geli pun enggak.
Geli-geli pun enggak, apalagi kalau dibilang awak narkocoy, enggak. Aku enggak pernah narkocoy, tapi aku pernah tersangkut kasus. Tahu kok mak kasus apa? Gak tahu aku. Mukulin anak orang. Oh. Masa muda, masa muda. Coba lama lucu loh aku ngakak katanya. Andiko, memang betul. Jadi maksudku gini, jangan karena hobiku joget-joget terus dibuat seakan-akan aku itu ketangkap karena narkocoy. Nggak mungkin sayang. Bella Sembiring. Kalau nggak salah ya pas aku capture tuh dia ngetek kantor polisi apa gitu. Tolong dong cek darahnya gitu katanya. Untuk Kayaknya kau terkontaminasi sama yang namanya HIV/AIDS. siapa yang bilang? Ya itulah mereka apalagi si Taufik. Aku. Nanti aku kirim capturean yang udah aku capture. Biar nanti kau posting ya. Kau posting di IG-mu. Cek darah DBD kali ya, anjir DBD. Iya, Wak. Jadi mereka tuh memframe begitu semua. HIV AIDS lah, DPO lah, dibilang DPO anjir. Kau tau nggak sih? Kau Aku tau, DPO. bukan kau, Val namanya, Valeri tahu? Dibilang dia DPO, anjing. Enggak, ini yang sekong ini tiba-tiba AIDS gitu. Hah, Ada yang penyakit lebih gong lagi nggak gitu, misalkan tiba-tiba jantungnya keluar dari lubang hidung. ada FS Mambel. Mana FS tadi nggak ada pun. Kalian typing ada nepos, kalian sok tahu akun fake dia apa ya leh. Cuman aku yang tahu. Maksudku kan tiba-tiba ini yang dibilang awak sekong sakit, katanya pernah ketengkong narkocoy, terus apa lagi katanya tas KW, Penjual tas KW. jual tas KW, ketengkong narkocoy, apa HIV. sekong Mm-mm. HIPong. Dok Tim, sayang. Jadi ini aku udah lah ya. Aku sakit lah ini ya. Gitu. Dok Tip, Jadi aku sakit. naik dong Dok Tip. Pengen minta maaf deh sama Dok Tip ini. Oke, silakan. Aku akan memberikan emang ada masalah? Ada. Oke. Dok, mau naik, sayang? Mau. Ayo, Dok. Aku akan memberikan kalian waktu dan tempat. Cinta, ya Allah, cinta sayang, gimana kabar Mambel cantik? Tetap, Dok. Aku baru tahu kalau aku diberitakan aku sakit, Dok. Sakit apa sakit jiwa? Kan emang iya. Pak Ipong aku katanya, Dok. Coba. Kalau nggak sakit jiwa mah nggak bisa. Dok. Kalau nggak sakit jiwa mah nggak akan bisa ngeladenin mereka itu Mambel. Makanya aku bingung, tiba-tiba kok gak kayak mana gitu kan, Dok. Silakan, Dok, ini Duta tadi ada ngomong katanya mau melakukan permintaan maaf. Aku kasih kalian waktu dan tempat untuk berkomunikasi. Apa Duta? Dok, kita pernah bersisi paham di DM TikTok Dok Tip yang 1 juta itu ya, Dok. 3,1 sekarang saya gimana ceritanya? Yang disita Mas Uneo udah 3,1. Iya, gitu. Terakhir kan Dok Tip, terakhir kita DM-an dan Dok Tip ngeblok aku kan. Betul. Nah, itu karena aku mendapatkan sebuah informasi sebenarnya dari kubu sebelah. Nah, tapi untungnya aku kemarin sempat ngerekam. Dan aku pribadi di sini mau minta maaf ke Dok Tip sebelumnya. Iya, sama-sama. Itu juga kalau ada salah juga minta maaf ya, sama-sama. Karena memang pada saat itu Doktif juga, ini kenapa sih? Kan Doktif kan kamu tahu ya mungkin ya sekarang ya. Kalau Doktif itu berdiri di atas kaki sendiri. Tahu. Iya, gitu, independen. Jadi pada saat itu memang Doktif merasa, kenapa sih kok kayaknya kok serangannya itu luar biasa, sementara
pihaknya dokter itu paling males klarifikasi lah sana sini. Udahlah, nanti Allah kok yang buka semuanya. Allah yang akan tunjukin gitu. Ya. Tuh aja. Tunjukin gitu. Ya. Tuh aja. Jadi kemarin itu duta Emang ribut kenapa? Ributnya karena gini. Ada satu akun yang dimana dia ngasih aku itu info bahwasannya Doktif ini pernah menikah dengan Raymond ya dok, mohon maaf. Itu, nah Raymond ini tuh kemarin tuh sempat datang ke rumah, sempat ditanya sama Ustadz siapa gitu namanya, lupa aku. Dari Ustadz Dery, ya. Enggak, aku kok nggak kau undang Doktif, kau nikah. kagak ada itu mah dah. Oh iya lanjut. Maaf. Ya, pokoknya di rekaman flash disk Niki yang mau diputar itu ada nama Doktif di situ juga disebutkan. Iya betul. Cuman itu nggak tahu juga sih itu rekaman apa sih. Nata kan dokter nggak tahu ya itu ya soal. Tapi yang jelas dokter tahu kan dari awal dokter bilang di sini ada yang namanya Markus, Nepos, Nedol, ya atau siapa itu kan dari awal dokter bilang emang dia Markus, ya kan. Dan pada saat dokter juga salah satunya dikasuskan oleh Bokir di Medan, ya itu donaturnya sama, Nanta satu orang. Iya tahu. Tahu ya, nah itu juga Markus juga pelakunya, Nepos juga. Jadi ya dia cuma bilang nanti Allah yang akan buka satu persatu gitu. Dokter cuma duduk dengan tersenyum aja. Ya Allah, biarkan Allah nanti yang bekerja saja. Tapi aku tahu nih ya Mambel Doktif, kasus Doktif ini sama si Bokir ini di Medan tuh tidak berjalan ternyata. Iya betul. Ini yang ngelaporkan Doktif kan Andrea Situngkir. Tapi di framing Yang tadi pagi live samamu kan Duta, yang telepon kau kan. Ada kau tahu tentang kasusnya yang sama Doktif ini, itu kayak mana itu? Pokoknya dia intinya seakan-akan dokter ini di framing udah jadi TSK aja, udah gol aja. Tapi sebenarnya nggak gol sama sekali. Tapi masalahnya kan Markus udah keluar duit. Kan udah habis-habisan, ya kan mereka gitu loh. Jadi emang tadi kan Dokter Flash sempat bilang begini, kasihan banget sih Begeng. Emang kamu udah habis duit berapa sih? Coba dong spill ke Doktif. Habis duit berapa kamu? Dan kamu cuma dimanfaatin doang sama Bokir, sama Markus, sama Nepos. Kamu cuma dimanfaatin doang Begeng gitu loh. Karena begitu sebelnya mereka sama Dokter, begitu bencinya tanpa melihat, oh saya salah nih, produk saya salah nih. Nah, dengan berjalannya waktu, Nata bisa tahu ya, akhirnya Melvina, owner Daviena. Tahu. Nah, bagaimana dia juga Dokter difitnah, udah cair berapa, kok nggak menyerang Melvina? Kapan kontak Melvina? Kapan minta sama Melvina? Kok bisa? Gitu, framingnya Dokter itu bisa sebegitunya, gitu loh. Nanti diem aja, aduh apalagi sih ini gitu. Dan dokter kan dari awal ada dugaan bilang Nikita dijebak. Ya. Sama seperti dia pun ingin ya melakukan hal yang sama ke Dokter. Tapi dokter sudah tahu. Pada saat dokter tanya, kamu mau nitipin apa? Kamu mau nitip apa ke Dokter? Kok bolak-balik ke rumah? Dan dia nggak mengakui itu. Lah di situ dokter ini maksudnya apa sih ini anak? Gitu. Nah akhirnya begitu Dokter tanya supaya kamu berhenti, ya udah sini kasih 20 M. Kan nggak mungkin juga sebenarnya dikasih. Doktif juga ada cerita dolar Singapura kan dok? Iya pokoknya ini juga Nata tadi ada cerita dolar Singapura pakai koper Rimowa. Sepertinya Doktif dengan Duta ini harus menjalin komunikasi, harus silaturahmi deh. Karena ada kesamaan dolar Singapura. Makanya Dokter tuh mau ketawa. Ya Allah, kok bisa ya Allah tuh jalannya kayak begini. Aku tuh cuman ngomong doang asal nyebluk gitu ya. Asal nyebluk yang nggak mungkin lah diterima gitu ya. Maksudnya nggak mungkin dikabulin lah gitu, duit segitu gedenya. Nggak mungkin lah Mambel. Lah kok 2 hari diiyain, 2 hari dicuekin. 2 hari diiyain. Oh berarti sama. Oke. Diiyain 2 hari diiyain. Nah dari situ Dokter nggak bales, Dokter cuekin, Dokter ini dah. Di situ Dokter langsung mikir, kok aneh ya?
ternyata bener dong. Jangan-jangan dia selama ini nongkrong di depannya rumahnya Doktif mau nitipin sesuatu, habis gitu nanti dibilang pemerasan di OTT. Ya ciloko kan Mabel Dolar selesai. Singapura, Doktif. Dolar Singapura lagi pas Ini banget. sama, Doktif. Dolar Singapura ini ceritanya, Doktif. Ini 2 koper loh, Doktif. Udah tahu kan, udah tahu duitnya. Cuman nggak mungkin diceritakan di sini karena itu udah habis-habisan lah. Jadi memang si Begeng ini udah habis-habisan. Tapi dia kasihan loh dok, sekarang udah menurun drastis pendapatan. Sangat. Dan sebelumnya juga beberapa orang internnya juga bilang bahwa memang lagi dalam kondisi kesulitan ekonominya. Ini juga mungkin pelajaran ya Mambel, jangan melakukan flexing. Iya, betul. Ya, udah jangan gitu. Kenapa? Karena itu juga itu bisa meruntuhkan usaha kita kok. Gitu, bisa menghancurkan diri kita kok. Kalau aku flexingnya anak-anakku yang kaki 4 boleh? Boleh. Boleh. Itu mah flexing beda itu mah boleh. Tapi gini Doktif, tadi kan di awal dia naik kan si Nata ini cerita ada uang dolar Singapura 2 koper yang senilai 40M. Bukan Mambel, jadi untuk suap ini tuh di angka 15 miliar. Dan total kalau ditotal sampai hari ini tuh udah habis mereka 45M. Paham? Jadi gini Duta, jadi gini, pada saat Dokti bercerita di awal tuh banyak yang nggak percaya. Iya. Ya itu banyak banget yang nggak percaya. Jadi Dokti cerita lah ke beberapa orang bilang, dia ini udah habis segini loh, udahlah. Kenapa sih kok nggak bertobat aja? Udah kenapa sih kok masih terus menyerang masih seperti ini? Ini hancur loh mereka ini, gitu. Tapi mereka lebih memilih untuk seperti itu dan nggak percaya pada awalnya, nggak ada yang percaya maunya Doktif. Kan dibilang Doktif itu informasinya namanya detektif, informasinya banyak. Sampai Doktif itu yang diolok-olok meras berapa? Iya. 20.000 dolar 20. Singapura. Dua berapa sih itu? 20.000 ya dolar Singapura. 2 juta dolar Singapura. 2 juta. Ya, itu kan sempat ada kan. Doktif itu dihujat, dibilang melakukan pemerasan. Nah, ini jumpa nih sama cerita si Nata. 15M berupa dolar Singapura. Emang kebiasaannya pada begini kali ya. Terus Iya kan? Suka ini sih, suka nyuap. Memang begitu, memang. Emang gaya Tapi mereka. kalau Doktif ini disuap miliaran, Wak. Kalau gue cuman ratusan juta. Tapi maunya sekarang kemarin itu kan kita mau beli pulau Mambel kemarin itu. Jadi kita itu bawa koper 15T kemarin. kalau beli mau pulau ada nanti bantalku mau banyak pulau di situ. Ternyata isu hoax yang dilemparkan bahwa dengan cerita-cerita yang ini sekarang sampai detik ini ya Dok. Ini bukan pemerasan, memang caranya untuk menyumpal kali ya. Betul. Jadi pada saat Doktif kan ngajak makan si Mufid kan di nasi pecel itu kan, Nah di situ kan mereka minta bisa nggak bikin konten yang menggunakan hasil lab yang ini. Doktif kan nggak mau jawab. Doktif kan nggak mau bilang, lo ngapain orang yang dijual barangnya bukan itu kok labnya beda, nggak mau lah. Gitu kan, yang Doktif minta itu kamu tarik produk kamu perbaikan ya sama seperti yang dilakukan oleh owner Brande Melvin itu kan reseller-resellernya laporan udah ditarik nih Dok, barang kita udah ditarik nih, nah gitu kan bagus, berarti kan emang bener ada niat untuk perbaikan. Nah ini kan dia enggak gitu loh, kok tetep aja malah yang ada nangkringin rumahnya Doktif, nangkringin. Ada apa sih ini? Kalau aku tanya sama Silvi nih, manajernya DRG, Sil, kalian emang nggak datang ke tempat Doktif? Enggak Koko, kami nggak ada datang ke tempat dia halusinasi.